Baiklah teman-teman, sebelum saya memberikan narasi penjelasan terkait dengan lokasi yang saat ini saya ambil ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berlebih. Pada kesempatan siang hari ini ya teman-teman, ini adalah hamparan persawahan musim tanam yang ketiga ini ya. Setelah baru saja kemarin panen raya, itu di ujung sana ada burung kontol ya. Burung kontol yang putih-putih itu sedang berterbangan ya. Karena di area persawahan memang seperti itu ya teman-teman. Dan saat ini kondisi sawah ini sedang ataupun habis dikerjakan. Terlihat ini juga ada itu yang lagi sedang menanam ya, menanam padinya. Ini sedang menanam padi, ada yang bapak-bapaknya ini membawa bibit padinya untuk disebar ya, agar ini memudahkan ibu-ibu ini memudahkan ibu-ibu untuk menanam. Ini sistem tanam pada kesempatan ini berbeda ya teman-teman. Nah, sistem tanamnya ini melangkah maju ya. Kenapa demikian ya? Ini nanti akan saya jelaskan. Kalau orang Jawa dulu, zaman dulu itu menanam padinya itu mundur. Tapi di era modern ini menanam padi ini malah maju. Kalau dulu takut padi yang baru saja ditanam ini terinjak-injak, tapi sekarang enggak. Ini justru menanam padi ini dengan cara maju. Bukan, coba Anda perhatikan nanti hasilnya seperti apa. Kenapa demikian? Nah, ini menjadikan sebuah pertanyaan buat Anda semuanya. Nanam padi kok maju ya? Nah, ini itulah era modern pada zaman sekarang ya. Itu disebabkan karena sekarang pola tanam padi itu menggunakan garis ya teman-teman. Jadi ini walaupun tampak ada banyak airnya, akan tetapi lahan yang akan ditanami padi ini baru saja diberi garis dengan menggunakan alat penggaris. Ya, kebetulan tadi saya belum datang ke sini ya, hingga tidak bisa melihat bagaimana proses penggarisannya. Ketika saya datang ke sini, ini sudah memasuki penanaman. Sehingga karena sudah dilakukan penggarisan, maka penanam padinya ini dilakukan dengan cara maju. Itulah era modern saat ini ya teman-teman. Era modern sehingga tujuannya agar jarak tanam ini yang seperti di sana ya, seperti di ujung sana itu ada tepatnya ada bapak-bapaknya itu yang sudah ditanam. Tujuannya adalah jarak tanam padi itu sama untuk mendapatkan sinar matahari ya.
Jadi karena posisi sawah ini menghadap ke atau lajurnya ke barat, ke timur dan ke barat. Sedangkan arah matahari ini dari timur, sehingga sinar mataharinya ini masuk melalui jarak tanam yang di garis tadi ya. Itu teman-teman fungsi dari penanaman era modern pada saat ini. Tentunya ini akan sangat mempengaruhi hasil daripada buah padi itu sendiri. Semakin jarak tanam itu lebar, ini buah padinya akan semakin banyak. Kalau zaman dulu ini jarak tanamnya ini acak, kemudian lebih lebih pendek ya, sehingga sinar matahari tidak bisa masuk mengenai tanaman padi dan mengakibatkan padi mudah terserang penyakit. Itu perbedaannya. Di padi mudah terserang penyakit, yaitu biasanya karena tempatnya lembab, kurang sinar matahari, sehingga ini menjadi rumah binatang pengganggu, itu ya, kira-kira seperti itu ya. Itulah pemirsa penjelasan terkait dengan penanaman padi yang saat ini sedang diproses oleh ibu-ibu, seperti itu ya. Kalau di desa kami ini memang bibit padi itu berumur lebih tua, kurang lebih pada umur 20 ya, 20 sampai 25. Ada lagi sistem tanam yang namanya SRI. Ini coba saya berikan narasi terkait dengan penanaman padi dengan cara SRI. SRI itu penanaman padinya hanya satu-satu, tidak seperti yang itu yang dilakukan itu lebih dari satu, bahkan 3 sampai 4, nah, 5 ya, 5, 6. Akan tetapi umur bibitnya ini di usia 10 sampai 12 hari. Itu sistem tanam SRI, berbeda lagi. Umur bibitnya 10 sampai 12 hari. Kenapa demikian? Karena pada bibit umur 10 atau 12 hari itu masih ada gabahnya ya, ada padinya ya, padi bibitnya itu, sehingga padi tersebut itu masih menyimpan banyak nutrisi. Nah, ketika ditanam ini nanti akan menghasilkan anak padi yang sangat banyak. Ini memang perlu dipraktekkan ya, dan tidak mudah untuk memberikan edukasi ataupun pemahaman kepada para petani yang ada di desa utamanya. Kalau tidak ada edukasi kemudian dan praktek ya, ada prakteknya. Itulah teman-teman perbedaan dari sistem tanam pada saat ini ya. Sehingga dengan SRI, sistem tanam SRI itu jarak tanamnya juga lebih lebar lagi, sekitar 30 persegi ya, 30 cm persegi, lebih lebar, karena nanti anakan yang dihasilkan itu akan sangat banyak. Padi satu, bibit padi satu itu bisa sampai menjadi
100 ya. Bisa berkembang menjadi 100. Cukup luar biasa ini. Namun di daerah saya ini pengalaman ataupun informasi dan ilmu yang saya dapatkan setelah kemarin kita dapat kesempatan mengikuti pelatihan yang ada di Yogyakarta, di Sleman yang itu perbedaannya ya teman-teman. Coba kita tengok ke sebelah sana ya. Ini tampaknya ada beberapa lokasi yang berbeda ya. Kalau di sini ini ditanam padi itu sampai di ada orang itu. Tapi yang di sebelah sana itu ada juga yang ditanami kedelai. Karena mungkin debit airnya kurang, itu sudah ditanam tapi mengalami kekeringan ini ya. Cukup riskan ini ketika baru saja ditanam kemudian lahannya kering karena tidak ada air. Nah, ini beruntung bagi para petani pada musim kali ini curah hujan cukup panjang ya. Cukup panjang ya. Kenapa curah hujan cukup panjang? Memang musim di Indonesia itu tidak menentu. Terkadang bulan Maret, April itu sudah tidak ada hujan ataupun hujannya jarang sekali. Akan tetapi pada tahun ini curah hujan sampai dengan bulan Juli ini masih saja terjadi. Dan ini tidak menutup kemungkinan nanti curah hujan juga sampai di bulan Agustus ya. Itu bisa saja terjadi nanti sampai dengan bulan Agustus. Benar-benar sebuah anugerah ya buat para petani, sehingga pada tahun ini mereka bisa melakukan penanaman padi sampai 3 kali tanam. Biasanya ini hanya 2 kali tanam, kemudian diteruskan dengan penanaman kedelai. Biasanya itu ya teman-teman untuk di daerah saya. Ini kalau saya melihat ibu-ibu itu yang sedang menanam padi, ini kayaknya cukup enak ya. Tapi kalau praktek sendiri ini akan sulit ini. Ini kita berada di area persawahan ya. Untuk di sebelah sana itu ada tower XL, kemudian ada jalan raya yang banyak sekali lalu lalang mobil yang melintas, kendaraan yang melintas. Dan di sini tempatnya cukup enak dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi pada hari ini ya. Tidak terlalu kencang, akan tetapi terasa sejuk untuk dinikmati. Oke teman-teman, sebelum saya memberikan lebih banyak informasi mengenai penanaman padi yang saat ini sedang berjalan, saya ingatkan buat Anda semuanya dimanapun berada untuk senantiasa memberikan dukungan ya terhadap channel saya, yaitu Yulian Story. Yulian Story ini perubahan ya dari dulu yang namanya Yulian Bercerita. Dengan tetap eksis mengikuti konten yang saya sajikan, berikan like-nya ya, dan juga memberikan saran serta masukan terhadap saya selaku admin dengan menulisnya di
kolom komentar ya teman-teman semuanya. Itu di sana ada petani yang sedang membawa pupuk ini. Sepertinya akan dilakukan pemupukan untuk yang pertama kalinya. Pertama kalinya dilakukan pemupukan. Julian Story merupakan konten kolaborasi ya teman-teman. Jadi kami mau ambil beberapa view pemandangan, juga aktivitas warga. Pada saat ini kita sedang melihat atau memberikan tata cara bagaimana orang menanam padi ini ya. Mudah-mudahan video vlog yang kita kolaborasikan dengan cerita romantis di dalamnya ini benar-benar bisa memberikan manfaat, bisa memberikan edukasi, dan kami membagikan pengalaman-pengalaman terbaru. Tuh, teman-teman. Dan patut disyukuri pada para petani yang saat ini sedang menanam padi, masih diberi air yang melimpah ini ya. Cukup lumayan ini, melimpah. Ini cukup melimpah ini.